Dengar kata hipnosis, apa sih yang muncul di kepala Anda? Mungkin pesulap di panggung kan? Atau adegan di film di mana seseorang pikirannya dikendalikan. Tapi gimana kalau ternyata ada cerita lain? Sebuah studi ilmiah dari Indonesia justru mengungkap sisi hipnosis yang jauh lebih menarik dan juga penting. Oke, sekarang kita akan masuk ke inti masalahnya. Jadi, apa sih yang sebenarnya memicu penelitian ini? Ternyata, ini berawal dari sebuah kondisi yang dampaknya luar biasa besar, mempengaruhi jutaan orang. Dan pencarian untuk solusinya, ya justru membawa kita ke penemuan yang sama sekali nggak terduga. 70 juta. Coba bayangkan, itu perkiraan jumlah orang di seluruh dunia yang hidup dengan post-traumatic stress disorder, atau yang kita kenal sebagai PTSD. Angka yang, wow, gede banget ya. Nah, dari angka global yang masif tadi, yuk kita kerucutkan fokus kita. Kita terbang ke Jombang, Indonesia. Di sana ada sebuah pusat rehabilitasi namanya Yayasan Gria Cinta Kasih. Disinilah sekelompok orang berjuang keras mencari jalan untuk hidup yang lebih baik. Dan disinilah cerita kita yang sebenarnya dimulai. Jadi, para peneliti di sana berpikir, gimana cara terbaik untuk membantu mereka? Akhirnya, mereka memutuskan untuk melakukan semacam adu tanding deh. Mereka menguji dua terapi non-obat yang sangat berbeda buat lihat mana yang paling ampuh membantu para pasien. Oke, di sudut pertama ada yang namanya terapi perilaku dialektis atau DBT. Ini semacam terapi bicara yang udah terkenal banget buat bantu orang ngelola emosi. Nah, di sudut kedua ada hipnosis 5 jari. Ini teknik relaksasi yang pakai visualisasi, tujuannya biar cemas dan stres cepat reda. Beda banget kan pendekatannya? Oke, jadi penelitiannya berjalan sebulan penuh. Mereka ngukur kualitas hidup 60 pasien sebelum dan sesudah terapi. Dan hasilnya, saya jamin ini nggak seperti yang Anda bayangkan. Nah, coba lihat datanya deh. Ini bagian yang menarik banget. Kelompok DBT, wah peningkatannya drastis. Lihat, persentase kualitas hidup yang buruk turun dari 53% jadi 0%. 0! Sementara itu, kelompok hipnosis, angkanya hampir nggak gerak sama sekali. Kualitas hidup yang buruk dan baik sebelum dan sesudah terapi, ya gitu-gitu aja. Logikanya DBT yang menang kan? Eits, tunggu dulu. Disinilah plot twistnya. Kesimpulan resmi dari penelitian itu justru bilang sebaliknya. Mereka bilang hipnosis 5 jari itu lebih efektif. Loh, kok bisa? Padahal datanya bilang lain. Aneh kan? Kontradiksi ini kayak teka-teki. Dan buat mecahin teka-teki ini, kita harus lihat lebih dalam lagi. Kita harus benar-benar paham apa sih sebenarnya hipnosis itu? Oke, untuk menjawab kebingungan tadi, kita perlu mundur sedikit. Kuncinya ternyata bukan di angka-angka itu, tapi pada pemahaman kita tentang hipnosis itu sendiri. Yuk, kita bongkar dulu beberapa mitos yang sering banget kita dengar. Jadi gini, poin paling penting yang harus kita pegang, hipnosis itu bukan soal ngendaliin pikiran orang lain. Sama sekali bukan. Ini tentang memfokuskan pikiran. Ini adalah kondisi relaksasi yang aktif, di mana Anda tetap sadar penuh dan memegang kendali. Nah, ini dia mitos-mitos yang sering muncul di film. Katanya, orang yang dihipnotis itu kehilangan kendali. Salah besar. Faktanya, Anda yang pegang kendali penuh. Terus, ada lagi. Katanya cuma orang yang lemah pikirannya yang bisa dihipnotis. Justru kebalikannya, hipnosis itu butuh fokus dan konsentrasi tingkat tinggi. Oke, sekarang kita balik lagi ke penelitian yang di Jombang tadi. Dengan pemahaman baru ini, kesimpulan mereka jadi masuk akal. Para peneliti itu melihat sesuatu yang nggak tertangkap oleh angka kualitas hidup secara umum. Mereka melihat kalau hipnosis itu bisa kasih kelegaan yang cepat dan langsung untuk stres dan kecemasan akut. Itulah yang mereka nilai lebih efektif. Penelitian di Indonesia ini keren banget karena seakan membuka pintu ke pemahaman yang lebih luas. Ternyata, gagasan kalau hipnosis itu alat penyembuhan yang serius bukan cuma ada di satu studi ini aja. Ini adalah bidang yang lagi berkembang pesat loh di dunia kesehatan modern. Sekarang ini, para ahli, para profesional, mereka pakai hipnoterapi untuk bantu banyak banget masalah. Mulai dari mengatasi cemas, fobia, depresi, sampai buat manajemen rasa sakit, bantu orang berhenti merokok, bahkan mengatasi gangguan tidur. Luas banget kan kegunaannya? Dan yang paling keren, hipnoterapi ini bukan lagi dianggap terapi alternatif yang aneh. Justru sebaliknya, sekarang ini sering banget digabungkan sama metode yang udah teruji, kayak Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Tujuannya, biar penyembuhannya lebih cepat dan lebih efektif. Jadi, apa nih kesimpulan utamanya?
Hipnosis itu bukan sulap, bukan trik panggung, tapi sebuah alat yang kuat, yang didukung sains, untuk membantu kita memfokuskan kekuatan pikiran kita sendiri. Nah, ini kan jadi bikin kita mikir ya, kalau kondisi fokus seperti ini bisa bantu sembuhkan trauma, kurangi rasa sakit, dan ubah kebiasaan. Potensi luar biasa apa lagi sih yang sebenarnya tersimpan di dalam pikiran kita?